Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi serta dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan tentang Islam di YouTube channel Tobat 100% ini. Kali ini Tobat 100% akan membahas tentang kenapa Allah memilih Nabi Isa membunuh Dajjal. Ini alasannya. Mari dengarkan penjelasan berikut ini agar tidak salah paham. Allah SWT telah memilih Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal dan menegakkan kebenaran. Dajjal adalah seorang keturunan manusia bermata satu dan memiliki banyak pengikut yang akan menjadi musuh paling nyata di akhir zaman. Munculnya Dajjal di akhir zaman akan menyesatkan manusia dengan kemampuannya sehingga iman manusia menjadi goyah dan menjadi pengikutnya. Lantas mengapa Allah SWT memilih Nabi Isa membunuh Dajjal? Alasan Allah SWT memilih Nabi Isa membunuh Dajjal. Mengutip dari buku Kiamat dan Akhirat karya S. Royani Marhan, alasan Allah SWT memilih Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal yaitu sebagai bukti bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Bukti Nabi Isa akan turun di akhir zaman telah termaktub dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 159. Allah SWT berfirman, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan di akhir kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 159. Turunnya Nabi Isa alaihissalam menjelang kiamat disebutkan dalam hadis Abu Suraiha Hudzaifah bin Usaid. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya. Yang pertama, terbitnya matahari dari barat. Yang kedua, asap. Yang ketiga, binatang melata. Yang keempat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, keluarnya Dajjal. Yang keenam, munculnya Isa bin Maryam. Yang ketujuh, 3 gerhana di barat. Yang kedelapan, gerhana di timur. Yang kesembilan, gerhana di Jazirah Arab. Yang kesepuluh, api yang keluar dari dasar Aden yang menggiring manusia atau mengumpulkan manusia dan bersama mereka di mana saja berada. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan lainnya. Ibnu Katsir mengatakan hadis ini sahih. Turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi dan membunuh Dajjal disebutkan dalam buku Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi Semakin Dekat oleh Ustadz Khalilur Rahman El-Mahfani. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Matawanya mengemukakan bahwa Isa bin Maryam alaihissalam akan diturunkan ke bumi di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Dalam kitab Hasif Al-Minan fi Alamat Asy-Sya'ah wa Al-Malahim wa Al-Fitan karya Mahmud Rajab Hamadi yang terjemahkan oleh Ibnu Tirmizi, sebelum dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, Dajjal akan muncul membawa 70.000 pasukan bersenjata pedang dan memakai jubah tebal untuk menghancurkan khilafah Islam. Pada waktu tersebut, kaum muslimin ditimpa kesulitan dan memilih untuk pergi ke gunung. Dalam sejumlah riwayat disebutkan, keadaan ini membuat Imam Mahdi yang telah diutus lebih dulu memohon pertolongan kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT menurunkan Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal dan menyelamatkan kaum tertindas dari kejahatan Dajjal dan Yahudi untuk selamanya. Hal ini diriwayatkan oleh Nawas Ibnu Sam'an, hadis Abu Umamah dan lainnya. Disebutkan dalam Hisyatu Al-Masih Ad-Dajjal karya Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang diterjemahkan oleh Ahmad Zubaidi. Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal setelah sholat subuh. Dikatakan ketika Nabi Isa alaihissalam sudah selesai sholat, ia berkata, bukalah pintu. Kemudian pintu dibuka. Tiba-tiba di belakang pintu ada Dajjal bersama 70.000 orang Yahudi dengan membawa pedang. Nabi Isa alaihissalam lalu meminta pedang tersebut. Hal ini diterangkan dalam riwayat Muslim dari An-Nawas.
Dalam riwayat Ahmad dalam Al-Musnad dikatakan Nabi Isa alaihissalam kemudian membawa tombaknya ke arah Dajjal. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, tiba-tiba ia lemah, lunglai seperti garam laut di dalam air. Allah SWT membunuhnya dengan perantara tangan Nabi Isa alaihissalam. Demikian penjelasan kenapa Allah SWT menurunkan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal di akhir zaman kelak. Wallahu alam bisawab. Semoga bisa nambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya, dan semakin menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Amin. Jangan lupa selalu simak YouTube channel Taubat 100% ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan tentang Islam serta amalan zikir, wirid dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.